أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya
dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183-185. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, oleh Dr. Susi Susana, Dokter Spesialis Anak Konsultan Magister Kesehatan. Kepada Dr. Susi, kami persilahkan. Ya. Terima kasih, Dr. Ponti. Apakah suara saya jelas, Dr. Ponti? Terdengar jelas, Dokter. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Cabang Jawa Barat, Dr. Zulfikar, para guru besar, para senior, teman-teman sejawat anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga anggota muda, para residen. Kalau trainee sudah anggota IDAI sepertinya ya, Dr. Zul ya. Para hadirin sekalian, serta khusus son yang terhormat Bapak Ustadz Haji Dedi Haryadi yang telah berkenan hadir dalam forum silaturahim ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, dimulai dari nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan, berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat kembali bersilaturahim dalam suasana bulan suci Ramadan tahun ini, 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah berada di jalannya. Hadirin yang kami muliakan, setiap bulan Ramadan, tadi sudah didengungkan oleh Dr. Amri dan Dr. Dea, kita kaum muslimin yang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah saum supaya kita menjadi orang-orang bertakwa. Saya kira ayat ini sangat terkenal ya. Memaknai ayat tersebut, selama bulan suci Ramadan ini tentu kita wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bulan Ramadan ketiga kita berada dalam suasana pandemi COVID-19. Sepertinya kita sudah mulai terbiasa dengan suasana seperti ini. Namun demikian, meski berbeda suasana dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, di mana kita bisa bersilaturahim, bertatap muka langsung, berbuka bersama, mungkin sebagian residen belum pernah mengikuti ya Dr. Zul ya, sholat tarawih bersama, dan mendengarkan kajian siraman rohani dari para narasumber,
bersilaturahim dengan cara memodifikasi silaturahim ini via tatap maya, ya, menggunakan teknologi informasi. Meski tentu saja seringkali kita merasakannya mungkin tidak seafdol seperti kalau kita offline, ya. Hadirin sekalian, begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan ini, sehingga untuk dapat mengisi bulan Ramadan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, salah satu upayanya adalah mungkin mengecharge keimanan kita dengan mendengarkan kajian-kajian Islam. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, apabila datang malam bulan Ramadan, maka semua pintu-pintu surga dibuka selama 1 bulan penuh. Nah, ini tentu kesempatan buat kita, sehingga berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan menghirup udara bulan Ramadan, sehingga pada bulan ini marilah kita menyambutnya dengan penuh riang gembira, dengan mengekspresikan kegembiraan itu dalam bentuk peningkatan semangat dan mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal soleh, berzikir dan bersedekah atas dasar iman. Ya, tentu sehari-hari sambil kita mengerjakan pekerjaan yang sudah rutin, ya. Apalagi kita berada di dalam mungkin settingnya adalah pelayanan kepada pasien, dan ini insya Allah ya di dalam bulan Ramadan kita terus ingin meningkatkan mutu pelayanan kita. Kita gunakan kesempatan emas di bulan Ramadan ini untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai derajat insan yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira sesuai topik dengan topik hari ini, Ramadanku surgaku. Nanti Pak Ustadz mungkin akan membimbing kita, mengingatkan kembali bagaimana bulan suci Ramadan ini akan menjadi surga kita. Dalam mengisi kajian yang penuh berkah ini, sudah menjadi tradisi Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan silaturahim yang diisi secara bersama-sama dengan mendengarkan kajian Ramadan, ya, untuk setting pandemi COVID-19, ya. Nanti mungkin Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah punya rencana-rencana, ya, karena rencana saat ini bergantung pada situasi, ya. Panitia saya kira sudah panitia bersama sudah membuat jadwal, insya Allah pada bulan Ramadan tahun ini akan diselenggarakan kajian Ramadan selama 3 kali, ya, setiap minggu sekali, dengan menampilkan topik-topik yang tentu akan sangat bermanfaat bagi kita. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah berkenan bergabung. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Tak lupa kami ucapkan pula terima kasih kepada panitia penyelenggara, Dr. Stanza Uga, Dr. Devatri dan kawan-kawan. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Barat, yaitu Dr. Zulfikar Jalil Lukmanul Hakim, dokter spesialis anak, konsultan magister kesehatan, magister manajemen rumah sakit. Kepada Dr. Zul, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Ponti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin, Dr. Susi Susana, SPAK MKes. Yang terhormat para guru besar, para konsulen, sesepuh IDAI Jawa Barat, para senior, teman sejawat, dan juga mungkin ibu-ibu IDAI Jabar atau IIDAI, serta anggota muda IDAI yang kami banggakan. Yang terhormat Al-Mukarrom Ustadz Haji Dedi Haryadi LC. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, Allah Azza wa Jalla, karena atas kudrat dan iradatnya jualah sampai saat ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, sehat walafiat, masih diberi kesempatan usia, sehingga dapat melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Sholawat dan salam marilah kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, hingga kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sama sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Susi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berkenan untuk ikut dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita semua. Wabil khusus kepada Ustadz Haji Dedi Haryadi LC yang sudah berkenan memberikan nanti tausiah kepada kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Saya biasanya mengikuti kajian Pak Ustadz Dedi Haryadi ini bersama teman-teman Dr. Wedi dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Dok. Juga kepada para panitia nih yang berjibaku, misalnya Dr. Depatri, Dr. Irman, Dr. Uga, dan anggota muda IDAI, residen yang telah ikut sehingga terlaksananya kegiatan ini. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu IDAI yang diketuai oleh Ibu Jatnika, hatur nuhun Ibu Jatnika, yang telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan IDAI, ya, ataupun kegiatan Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Jadi mudah-mudahan ini juga bagi ibu-ibu yang lainnya bisa bergabung. Saya lihat juga dari Perwil, ibu-ibu IDAI juga kompak untuk menggiatkan kegiatan. Terakhir saya lihat di sumbangan untuk korban longsor di Garut. Terima kasih Bu Jatnika. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau sudah ada luring juga kegiatan-kegiatan IDAI dan Departemen Kesehatan Ilmu Kesehatan Anak, kita bisa bersama-sama untuk mensukseskan acara. Nah, perlu kami sampaikan, memang tadi juga dikemukakan oleh Dr. Susi, sesungguhnya kegiatan kajian Ramadan ini telah rutin dilaksanakan Pak Ustadz ini sebelum pandemi, bahkan kalau tidak salah saya juga ketika residen sudah ada ini kegiatan bersama antara IDAI cabang Jawa Barat dengan Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak. Waktu itu di rumah Prof. Azhali, di rumah Prof. Heri, Prof. Nanan, Prof. Sisi, Prof. Suganda, di almarhum Prof. Sambas, Prof. Kusnandi, Dr. Hari, juga Dr. Susi, dan Dr. Panji, kalau tidak salah Dr. Asep Hidayat, dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih, mudah-mudahan kebaikan beliau-beliau ini mendapat pahala yang berlipat ganda dan menjadi saksi kebaikan ketika dihisab kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena sehubungan masih pandemi COVID-19 ini, kita masih melaksanakannya secara online dan insya Allah akan dilaksanakan 3 kali pertemuan. Minggu ini, minggu depan, dan minggu keempat.
Semoga kita semua diberi keluangan waktu untuk bisa mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita berharap kegiatan ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kealfaan atau yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah bersama-sama kita simak penyampaian materi kajian sore hari ini dengan tema Ramadanku Surgaku, yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ustadz Haji Dedi Haryadi LC, dan yang akan bertindak sebagai moderator kajian yaitu Dr. Irman Permana, spesialis anak konsultan Magister Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan selama kajian Ramadan, dapat dituliskan di kolom chat di bawah ini. Kepada Dr. Irman, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Ponti. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan segenap kebahagiaan dan kegembiraan, kita perdana pada Ramadan tahun ini diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai pada Ramadan tahun 1443 Hijriah untuk bersama-sama pada sore hari ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits barangkali ya, yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Dedi Haryadi. Terima kasih kepada Kepala Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak, Dr. Susi Susana, SPAK MKes, kemudian kepada Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Barat, Dr. Zulfikar Jalil, SPAK Magister Kesehatan, dan kepada seluruh guru besar yang juga hadir, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, dan seluruh anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Barat yang alhamdulillah sudah hadir sekitar 145 partisipan pada kajian sore ini. Mudah-mudahan meskipun melalui sarana virtual tetap bisa memenuhi kaidah silaturahim kita, dan mudah-mudahan malaikat hadir pada sore yang dijanjikan sebagai waktu yang termasuk mulia ya, akhir setelah asar di bulan Ramadan, dan nanti mendekati buka saum ini, saat-saatnya mustajab. Mudah-mudahan nanti akan kita dengarkan menu kajian yang luar biasa insya Allah dari Ustadz Haji Dedi Haryadi. Sebelumnya perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau nama lengkap Ustadz Dedi Haryadi LC, dengan riwayat studi menyelesaikan studi jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, ya, yang terkenal sebagai salah satu soko guru ilmu di dunia ya sampai saat ini. Kemudian juga pasca sarjana di UIN Sunan Gunung Jati, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Insya Allah beliau pakar dan bisa membahasakannya dengan bahasa yang renyah ya untuk kita bersama nanti kita kaji, dengan riwayat organisasi yang sangat banyak. Beliau diantaranya Direktur Rumah Tafsir Indonesia, kemudian founder Taubaters Movement dan Dewan Riset Kajian Ikatan Dai Indonesia Jawa Barat,
dan membina beberapa majelis taklim, termasuk juga pembimbing utama haji dan umroh Khalifah Tour. Barangkali yang pernah pergi umroh dengan beliau sudah cukup akrab dan bisa disapa barangkali oleh beliau. Untuk tidak berpanjang waktu, kami persilahkan Ustadz Dedi untuk menyampaikan materi. Barangkali kita punya waktu sampai sekitar 5:30 dengan tanya jawab untuk nanti diakhiri dengan doa. Mangga, tafadhol, Ustadz. Baik, jazakumullah khair, Dr. Irman. Mohon izin untuk memulai, Dok. Mangga, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Yang teramat saya ta'zimi sepenuh hati, saya muliakan, saya hormati Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Pajajaran, Dr. Susanah, mohon maaf. Mudah-mudahan senantiasa berdokter dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga yang teramat saya ta'zimi sepenuh hati, saya muliakan, saya hormati guru saya, ya, Ketua IDAI Jawa Barat, Dr. Zulfikar. Mudah-mudahan juga senantiasa Pak Dokter dalam kesehatan, keberkahan, kebaikan. Juga seluruh guru besar, seluruh profesor, seluruh dokter spesialis anak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah, bahkan terus menderas tiada henti di kehidupan kita, menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di sore hari ini untuk silaturahim plus bertolabul ilmi sambil ngabuburit menunggu adzan maghrib, mudah-mudahan menjadi pertemuan iman terbaik untuk terus istiqomah mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik di bulan terbaik ini sebagai persembahan terbaik kita kepada Allah yang maha terbaik di kehidupan kita, yang semoga melayakan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita pahala terbaik, ampunan terbaik, dan kita bisa tumbuh terus menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik, dan kita bisa keluar di Ramadan ini menjadi alumni-alumni terbaik. Andaikan ini adalah Ramadan terakhir buat kita semua dan kita tidak memiliki dan kita tidak diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya, maka mudah-mudahan Bapak Ibu semua, inilah Ramadan yang bisa mengantarkan kita pulang ke surga insya Allah. Baik Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tidak ada satu bulan yang menghadirkan kerinduan untuk menyambutnya, kebahagiaan untuk menjalaninya, dan kesedihan ketika berpisah dengannya, itu kecuali bulan Ramadan. Kenapa Ramadan di hati orang-orang beriman adalah satu bulan yang penuh kerinduan ketika akan menyambutnya, penuh kebahagiaan ketika menjalaninya, dan penuh kesedihan ketika ditinggalkannya. Karena Pak Dr. Zulfikar, para ulama kita mengatakan Ramadan itu adalah Jannatullah fil ardh, surganya Allah di bumi. Ya. Surganya Allah di bumi. Maka barang tentu setiap hati yang di dalamnya ada iman yang menghunjam kuat, pasti akan bahagia ketika bertemu dengan surga Allah yang Allah hadirkan di bumi ini. Nah, pertanyaannya menarik Bapak Ibu sekalian, kenapa Ramadan itu disebut dengan Jannatullah fil ardi, surganya Allah di bumi ini? Ulama mengatakan fid dunya jannatun lam yadkhul jannatal akhirah.
Di dunia itu ada surga yang kalau kita tidak masuk ke dalamnya, kita tidak akan bisa mendapatkan surga nanti di akhirat. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, kalau sore-sore begini memang kalimatnya diulang-ulang. Ini sengaja biar kita nunggu maghrib, nggak terasa sudah adzan gitu ya. Baik, fid dunya jannatun lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga yang kalau kita tidak masuk ke dalamnya dan tidak bisa menikmatinya, kita tidak akan bisa menemukan dan bisa masuk ke surga nanti di akhirat. Dan ulama mengatakan surga di dunia itu bernama Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kajian saya Dr. Ilman ya, karena diamanahi untuk mengkaji Ramadanku surgaku. Baik, kenapa Ramadan itu disebut dengan surganya Allah di dunia, dan kita tidak mungkin bisa mendapatkan surga nanti di akhirat kalau kita tidak bisa menikmati surga Allah di dunia ini. Maka kita lihat hadis Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya. Baik. Saya sengaja tidak pakai syakal karena kalau dokter-dokter IDA ini semuanya sudah pakar bahasa Arab ya, apalagi sering bolak-balik ke Tanah Suci, sering makan nasi mandi, nasi kebuli, jadi insya Allah bahasa Arabnya lancar Dokter Iman, insya Allah ya Dokter Zulfikar. Minimal Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, lancar. Masya Allah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menjawab ya, kenapa Ramadan disebut dengan surga di dunia dan kita tidak mungkin bisa mendapatkan surga nanti di akhirat kalau kita tidak bisa menikmati kelezatan surga dunia ini. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW ini kata para sahabat, yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Rasulullah SAW itu Bapak Ibu sekalian senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan kedatangan bulan Ramadan, dengan menceritakan segala keindahan-keindahan Ramadan. Ya, ini kebiasaan Rasulullah SAW, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, kepada keluarganya tentang keutamaan Ramadan. Coba saya bertanya kepada Bapak Ibu, mohon maaf kalau sore hari mah harus banyak pertanyaan ya, karena kalau monolog terus saya khawatir baru 15 menit Bapak Ibu sudah ingin bismika Allahumma ahya wa amut ya, saya masih di depan kamera, Bapak Ibu sudah ke Sidratul Muntaha itu ya, khawatir Pak Dokter ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya menarik. Kenapa dalam hadis ini riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, Rasulullah senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat, keluarganya tentang keutamaan Ramadan. Kira-kira secara psikologis itu memiliki dampak negatif apa? Saya tanya, saya jawab biar cepat Pak Dokter ya. Yang pertama, ada 3 jawaban. Kenapa Rasulullah SAW itu senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat, keluarganya tentang datangnya Ramadan dan keutamaan Ramadan. Kata Rasul, Ramadan adalah bulan penuh berkah, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan, di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pertama Pak Ibu sekalian, Rasul memberikan kabar gembira agar apa? Tentang keutamaan Ramadan, agar kita menyambutnya ya dengan penyambutan yang spesial dan istimewa. Makanya kata para ulama, jangan pernah seorang mukmin itu disapa dengan bulan yang sangat luar biasa, tetapi perasaannya, hatinya, imannya, amalnya biasa-biasa saja. Apalagi kata Qardawi, Bapak Ibu jangan masuk ke bulan luar biasa ini dengan membawa iman yang biasa, perasaan yang biasa, amal yang biasa. Ya, itu. Kenapa? Karena ini bulan sangat luar biasa. Contoh Dokter Iman ya, Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran selama Ramadan 60 kali. Imam Bukhari 40 kali, dan paling sedikit Ibrahim An-Nakhi 30 kali. Ini Bapak-bapak Ibu-ibu semua selama Ramadan ini pakai metode yang mana? Metode Imam Syafi'i, metode Bukhari, atau Ibrahim An-Nakhi? Wah, abot pisan atuh. Odoj aja, odoj. Odoj ya Bu Dokter ya, one day one juice, Masya Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian,
Kenapa Rasul ngasih kabar gembira tentang keutamaan Ramadan agar kita menyambutnya dengan tidak biasa, begitu ya. Bahkan Bu Dr. Susi, ya kalau bisa kata para ulama, keakraban kita, keromantisan kita, keharmonisan kita bersama Al-Quran di Ramadan ini memang harus luar biasa, ya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Misalnya Bu Dr. Susi, kalau di bulan yang lain itu satu hari 1 juz, ya kalau di sini minimal seperti Ibrahim An-Nahi lah 30 kali hatam gitu ya. Amin insyaallah. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, keluarganya tentang kedatangan Ramadan dan keutamaan Ramadan. Ramadan adalah dibuka pintu-pintu surga, tadi kata Bu Dr. Susi ya, ditutup pintu-pintu neraka. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak menjadikan Ramadan itu sebagai beban, tetapi sebagai hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu, Bu Dokter, Pak Dokter, kalau Rasul bilang Ramadan itu bulan berkah, ya, kemudian dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dilipat gandakan pahala, di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, Rasul sedang ingin menceritakan beban atau hadiah? Kegembiraan. Kegembiraan Kak Pak Dokter Zul ya? Gitu. Agar kita apa? Agar kita menyambutnya Bu Dokter Susi tidak rudet gitu. Karena ternyata kita menemukan fakta Bu Dokter, disambut Ramadan, kaum muslimin itu perasaannya terbagi 3. Ada yang bahagia, ada yang biasa, ada yang rudet. Gitu. Ada yang biasa Pak Dokter, Bu Dokter. Oh Ustadz, anjing itu Ramadan gitu. Asal biasa gitu. Ketika para sahabat menyiapkan Ramadan 6 bulan lamanya, wa kanu yad'unallaha sittata asyhur ayablugahum syahrul Ramadan. Para sahabat menyiapkan hati, menyiapkan iman, menyiapkan segalanya itu selama 6 bulan. Kita, Pak Dokter Zulfikar, ada yang bilang, Ustadz, anjing Ramadan gitu. Tekan anjing Ramadan. Menitanya persiapan pisah. Dan yang repotnya apa, Pak Dokter Iman, Bapak Ibu? Ada yang berkeluh kesah, rudet datang Ramadan. Oh, Ramadan deh. Beras naik ya, apalagi minyak naik begitu. Masya Allah, Rasul sedang ingin mengatakan kepada kita, Ramadan itu bukan beban, tapi hadiah dan kegembiraan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu di sini. Nanti di ujung Ramadan, kita buka terakhir. Sambil buka mendengarkan takbiran. Karena besoknya mau lebaran. Perasaan kita bahagia nggak Bu Dokter Susi? Bahagia. Jelaskan kepada saya kenapa bahagia Pak Dokter. Jelaskan kepada saya kenapa bahagia. Coba. Pasti jawabannya tuh mual taraweh deui, itu ya. Mual puasa lagi gitu. Balik lagi pahala. Berarti kita merasa Ramadan itu beban, betul? Itu kesalahannya Pak Dokter Zulfikar. Ketika para sahabat di ujung Ramadan nangis. Kenapa para sahabat nangis? Pertama, mereka nggak mau kehilangan Ramadan. Dan mereka tidak punya keyakinan tahun depan ketemu lagi Ramadan. Kita ketika di ujung Ramadan bahagianya minta ampun Bu Dokter Susi ya. Kenapa? Karena tidak akan tarawih lagi. Tidak akan puasa lagi. Berarti kita merasa itu beban. Coba saya tanya Bapak Dokter, Bu Dokter di sini. Merasa plong. Baik. Bapak Ibu, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, perasaan plong dan gembira itu ketika sholat atau selesai sholat? Kalau Ramadan tidak boleh ada dusta di antara kita. Perasaan ngemplong dan gembira itu Bapak Ibu ketika sedang sholat atau selesai sholat? Kebanyakan kita selesai sholat, aduh Ustaz alhamdulillah tos zuhur, Ustaz alhamdulillah tos asar. Kalau kita merasa plong dan bahagia selesai sholat, berarti ketika sholat perasaan kita bagaimana? Jangan-jangan beban Pak Dokter Zulfikar. Betul kan? Makanya Bapak Ibu, Rasul panjang hadisnya Bu Dokter Susi menceritakan kepada para sahabat keutamaan-keutamaan Ramadan. Agar apa? Agar secara psikologis
kaum muslimin jangan menganggap Ramadan itu beban, tetapi hadiah dari Allah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mendapatkan hadiah, biasanya bahagia atau biasa atau rudet? Bahagia, tapi kalau kita dibebani, rudet atau bahagia? Nah, begitu ya. Bapak Ibu, punten ya, ini kalimat umum Pak Dokter, Bu Dokter. Perintah Allah itu semuanya adalah pertolongan untuk kebahagiaan. Betul ya? Dan larangan Allah itu cara Allah untuk menjaga kita dari keruksakan. Allah tidak memerintah kecuali membahagiakan kita, dan Allah tidak melarang kita kecuali untuk menjaga kita dari keruksakan. Setuju Bapak Ibu? Maka tidak ada perintah, yang ada adalah Allah ingin membahagiakan. Dan tidak ada larangan, yang ada adalah Allah sedang menjaga kita dari keburukan. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan kalimat ini? Ya. Bapak Ibu masih ada? Oh, alhamdulillah. Tidak ada larangan, tidak ada perintah, yang ada adalah Allah ingin membahagiakan. Dan tidak ada larangan, yang ada adalah Allah ingin menjaga kita dari kerusakan. Karena di setiap perintah pasti Allah sedang ingin membahagiakan kita, dan setiap larangan pasti Allah sedang ingin menjaga kita dari kerusakan. Kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, setiap kita akan melaksanakan ibadah itu gembira sekali. Sampai-sampai ibu-ibu di sini, Bu, akan melihat suaminya itu jam 10 pagi, jam 11 pagi nangis itu. Ditanya, "Pak, kenapa nangis?" "Tos tekiat hoyong zuhur." Itu keren nggak, Bu? Ada suami itu jam 11 nangis, Bu Dokter Susi ditanya, "Ibu kenapa? Bapak kenapa nangis?" "Bapak tos tekiat hoyong sholat zuhur." Bu, itu keren nggak, Bu? Keren, tapi ada tidak? Nggak ada. Nah ini Bapak Ibu, makanya Rasul ngasih kabar gembira kepada para sahabat. Ramadan bulan penuh berkah, bla 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 dan lain sebagainya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah SAW itu yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan, ngasih kabar gembira kepada para sahabat, kepada keluarganya tentang keutamaan Ramadan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, karena Ramadan itu ibadahnya panjang selama 30 hari. Betul? Kalau Bapak Ibu tidak tahu keutamaannya, kira-kira bisa bosan nggak di tengah jalan untuk melaksanakan ibadah di Ramadan? Maka terus diperkuat. Makanya ini tugas Bapak Ibu kepada keluarga, kepada orang-orang yang bersama kita, terus kasih kabar gembira kepada mereka tentang keutamaan Ramadan. Agar apa? Agar mereka kuat, bisa bertahan dengan semangat ibadah selama 30 hari itu. Coba saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ramadan itu kan 30 hari. Hari-hari mana yang terbaiknya? 10 hari terakhir. Betul Dokter Irman, itu fi akhir asri layalin, di 10 terakhir. Kenapa 10 terakhir itu paling baik? Karena Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim, bukan biniat Pak Dokter. Yeah. Bil khawatim. Amal itu ditentukan di ujungnya, betul ya? Amal itu ditentukan di ujungnya. Maka pemenang Ramadan itu bukan yang hebat cara mengawalinya, tetapi yang indah cara mengakhirinya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi pemenang Ramadan, maka indahkan ketika mengakhirinya, bukan hebatkan ketika cara mengawalinya. Karena keberhasilan Ramadan sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita indah mengakhirinya, bukan cara kita hebat mengawalinya. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, iman kita itu mulai melemah, konsentrasi ibadah kita mulai ambiar, itu di tengah, di awal, di ujung. Di ujung. Jangan-jangan mulai dari tengah juga, Dokter Irman. Nah itu Bu Dokter Susi, jangan-jangan di tengah sudah lelah, ya sudah kelelahan, kemudian pas di akhir tuh bosan dan akhirnya mah ambiar gitu. Di hari-hari terbaik Bu Dokter Susi, malah kita ini ambiar konsentrasi ibadah kita, betul nggak? Ya, ketika Rasulullah melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir, kita malah melaksanakan haji akbar. Tawaf di pasar baru 70 putaran Bapak Ibu ya. Sa'i ITC alun-alun bolak-balik terus. Kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Kenapa Bapak Ibu sekalian begini? Karena kita kadang
lemah motivasinya Pak Dokter Iman. Makanya Bapak Ibu kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, terus sepanjang Ramadan diinformasikan tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. Agar apa? Agar kita punya stamina yang kuat untuk bertahan ibadah 30 hari. Nah, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kenapa para ulama menyebut Ramadan itu disebut dengan Jannatullahi fil ardi, surganya Allah di bumi? Jawabannya singkat Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasulullah SAW? Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Cuma kalimat ini Bapak Ibu sekalian yang menjelaskan bahwa Ramadan itu surganya Allah di bumi loh. Mari kita analisa Bapak Ibu sekalian. Ada enggak bulan yang disifati dengan mubarak oleh Rasul selain Ramadan? Tidak ada Pak Dokter. Bapak Ibu sering mendengar kalimat Jumat mubarak, Jumat berkah? Itu ada hadisnya enggak Pak Dokter Zulfikar? Tidak ada, itu kebiasaan kita Bu Dokter Susi. Bahkan kalau di kita itu, kalau mendengarkan Jumat berkah, itu image kita apa? Nasi bungkus, ya. Dalamnya itu apa begitu ya? Tidak ada Bapak Ibu sekalian, satu bulan yang disifati oleh Rasul dengan mubarak, itu kecuali Ramadan saja. Dan inilah yang akan menjelaskan kalimat-kalimat ulama bahwa Ramadan itu surganya Allah di bumi ini. Baik, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa arti mubarak? Apa arti mubarak? Berkah. Mubarak itu artinya yang diberkahi. Apa arti diberkahi? Ziyadah fil khairat. Bertambah-tambahnya kebaikan. Itu namanya berkah Bapak Ibu. Al-barakah ziyadah fil khairat. Berkah itu bertambah-tambahnya kebaikan. Makanya Bapak Ibu, tidak ada bulan yang menderaskan segala kebaikan, yang memekarkan kuncup-kuncup kebaikan, yang menyentuh semua orang dengan kebaikan dan memudahkan orang untuk melakukan banyak kebaikan, itu kecuali Ramadan itu. Betul nggak Bapak Ibu? Saya ulang. Tidak ada bulan yang menderaskan segala kebaikan, yang menghidupkan, memekarkan, dan merekahkan kuncup-kuncup kebaikan, yang menyentuh semua hati dengan kebaikan dan yang memudahkan setiap orang berbuat kebaikan, itu kecuali Ramadan. Inilah disebut dengan berkah, Pak. Setiap orang disentuh kebaikan oleh Allah dan setiap orang dimudahkan untuk berbuat kebaikan oleh Allah di bulan ini. Betul nggak Pak Dokter Ilman? Bapak Ibu lihat sekarang masjid rame di Ramadan itu. Sedekah rame, tilawah rame. Bahkan saya yakin para dokter di sini juga hatamnya mungkin sudah sekian puluh kali hatam ya. Bahkan mungkin bisa melebihi prestasi Imam Syafi'i itu di sini. Amin. Ya amin kan Ustaz. Yang Pak Dokter Irwan amin, yang lainnya masih diam. Aduh Ustaz 60 kali hatam gitu ya. Ya Bapak sekalian, saya Pak Dokter ketika di Mesir ya, Bapak Ibu, bagaimana Ramadan itu betul-betul mengubah orang menjadi orang-orang yang baik, disentuh dengan kebaikan dan mudah melakukan kebaikan, itu Ramadan. Ketika di Mesir Bapak Ibu sekalian, itu rumah-rumah Bu Dokter Susi setiap sore itu memajang meja. Kemudian menyimpan makanan, dokter. Dan kita sebagai mahasiswa itu tinggal berjalan di komplek, ambil makanan yang kita suka itu. Karena kita ini dulu ketika di kuliah itu namanya PPT, para pencari takjil itu. Kan di kita ada film PPT para pencari Tuhan. Kita para pencari takjil. Itu gitu Bapak. Jadi ada tiap rumah itu menyediakan makanan di jalan, kita ambil yang kita suka. Dan Masya Allah Pak Dokter Ilman, orang-orang Mesir itu kalau makanannya kita ambil, bahagianya minta ampun. Kenapa? Karena mereka ingat hadis Rasulullah, barang siapa yang memberikan makan kepada yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala saum. Itu diterapkan di Mesir Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata di kita pun sama, tradisinya begitu, setiap sore rumah-rumah nyimpan meja, ngasih makanan di sana. Tapi di kita mah ada tulisan Pak Dokter, 5.000, 10.000, 20.000 itu ya. Ternyata kita mah jualan candil sekalian. Aduh, Masya Allah, ini masjid-masjid ramai,
tilawah rame, sedekah rame, itikaf rame. Bapak Ibu melihat gak fenomena seperti ini di bulan yang lain? Gak ada, Pak. Ini namanya surga, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama itu. Di mana orang itu betul-betul menikmati lezatnya ibadah bersama orang-orang tercinta, Dokter Susi, betul kan? Sampai-sampai Allah bilang apa, Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf, Rasul sampai bilang apa? Ini Rasul bilangnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini para ulama ya. Ya'ti Ramadan hamilalil khair kama yahmilul ghayyum al-matar. Sebagaimana awan membawa derasnya air hujan, seperti itulah Ramadan membawa derasnya kebaikan. Ini kalimat dari Dr. Amr Khalid. Sebagaimana awan membawa derasnya air hujan, seperti itulah Ramadan membawa derasnya kebaikan. Sampai-sampai Rasul bilang begini, fihi tuftahu afwabul jannah. Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Coba Bapak Ibu sekalian, karena kita sering mendengarkan kalimat ini, kira-kira maknanya apa hadis ini? Dibuka pintu-pintu surga. Apa maknanya? Saya tanya, saya jawab biar cepat Bapak Ibu. Dr. Abu Shadi, dalam kitab beliau Pak Dr. Zulfikar, judulnya Ramadan Man Fit Thoriq Anna Ramadan. Bagus banget untuk renungan Ramadan kita. Judulnya Man Fit Thoriq Anna Ramadan. Beliau mengatakan, Rasul mengatakan dibuka pintu-pintu surga, itu salah satu maknanya Pak Dr. Irman adalah, Bapak Ibu sekalian, segala kebaikan-kebaikan yang kita perlukan untuk mengantarkan kita ke surga, semua ada di bulan ini. Baik Bapak Ibu, segala kebaikan yang kita butuhkan untuk mengantarkan kita pulang ke surga, semuanya tersedia di bulan ini. Indah Bapak Ibu ya. Fihi tuftahu afwabul jannah. Saya ketika masih kuliah, Pak Dr. Zulfikar itu kalau sore kadang suka berdiri di pinggir jalan, di jalan raya itu ketika di Mesir. Dan apa yang terjadi menjelang sore? Kadang saya dapat beras, Dr. Susi, dapat minyak, dapat uang dari orang-orang Mesir. Kenapa? Karena mereka sebelum adzan maghrib itu bawa mobil cari orang yang akan dikasih. Dan favorit mereka adalah mahasiswa Indonesia itu. Ini kami ini, Bu Dokter. Kami tidak tahu ada apa wajah kami ini sampai difavoritkan untuk dikasih itu. Mungkin wajah kami itu menjelaskan tentang sebuah keimanan, bukan penderitaan, Pak Dokter. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka fihi tuftahu afwabul jannah. Inilah yang disebut dengan Ramadan jannatullahi fil ardh. Ramadan surga Allah di muka bumi. Kenapa? Karena di bulan ini orang semua disentuh dengan kebaikan. Yang jarang ke masjid, jadi ke masjid. Yang jarang tilawah, sekarang sudah punya program tilawah kan? Yang jarang berjamaah, jadi berjamaah. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh kita Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan itu surganya Allah di muka bumi. Bahasan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di sini lebih jelek ya kalimat-kalimat para ulama kita. Tadi kita bahas Pak Dokter. Fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada surga yang kalau kita tidak masuk ke surga ini, kita tidak akan bisa masuk ke surga nanti di akhirat. Tadi surga dunia bernama apa Bapak Ibu? Bernama apa tadi? Surga di dunia itu? Ramadan. Dan Ramadan ini Bapak Ibu, surga di dunia yang akan mengantarkan kita meraih surga nanti di akhirat. Ustadz, bagaimana caranya Ramadan itu bisa mengantarkan kita ke surga di akhirat? Pertama ini Bapak Ibu sekalian. Tadi yang dibaca oleh qori kita, surah Al-Baqarah 183. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini, saum punya targetan tidak? Punya capaian tidak? Kata Qardawi, capaian dari saum adalah la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Apa itu takwa? Kata Imam Al-Muzahid, Bapak Ibu sekalian, takwa itu adalah al-quwwah li'imtithali awamirillah wastinabi nawahi. Takwa itu kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.
Bapak Ibu sekalian, takwa itu kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Pertanyaannya, kenapa takwa itu disebut kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah? Jawabannya, ditanya jawab sendiri, tanya jawab sendiri, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kenapa takwa itu disebut kekuatan? Li'annal ibadah hilafus syahwat. Karena ibadah itu berlawanan dengan hawa nafsu, butuh kekuatan Bapak Ibu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, ada nggak ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu kita, ada nggak? Kira-kira sore kayak begini Bapak Ibu enaknya ngaji atau ngabuburit, window shopping di PPJ, atau nonton drama terbaru Korea gitu ya. Karena kemarin ada ibu-ibu yang bertanya, Ustadz, saya pengen beli film-film terbaru drama Korea, boleh tidak? Ibu buat apa? Untuk menemani selama Ramadan, cina gitu. Ternyata Pak, bukan tilawah, bukan apa, tetapi ingin ngabuburit dengan menonton episode drama Korea. Bapak Ibu saya tanya, sore hari ini Pak Dr. Irman, enaknya kita ngaji atau ngabuburit atau tidur? Kan kita punya ini, punya dalil yang salah ya. Kerja itu ibadah. Tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Kesimpulannya tidur di tempat kerja ibadahnya 2 kali. Kita selalu begitu. Coba Ibu sekalian, jam 3 pagi itu enaknya tahajud atau tidur? Akan ada si ibu itu, ibu bangun Pak jam 3, bingung, galau, tidur tahajud. Istikharah gerak Pak. Ditanya oleh suaminya, ibu kenapa istikharah Pak? Ibu bingung, ini mau tidur mau tahajud, dan Allah memberikan jawaban jangan gitu. Bapak Ibu demi Allah, tidak ada ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu. Gak ada. Butuh kekuatan. Kekuatan itu bernama takwa. Karena hawa nafsu itu cenderungnya bukan kepada ketaatan, tapi kemaksiatan. Bapak Ibu, dari subuh sampai maghrib kita melaksanakan saum sesuai nggak dengan hawa nafsu kita? Gak. Nah pengennya mah tuh di jam 8 kita sudah breakfast ya, Pak Dr. Zulfikar ya, dengan bubur ya. Kemudian jam 1 kita sudah dinner dengan batagor. Dinner? Las begitu ya. Kemudian tidak sesuai dengan hawa nafsu Bapak Ibu sekalian. Makanya Ibu dan Bapak semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita lihat di sini Pak Dokter, lihat ayatnya Bapak Ibu bersama-sama. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu bersama orang-orang soleh begitu. Dan ayatnya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal surat Al-Kahfi ya, karena kita baca setiap hari Jumat. Kalau ada yang belum hafal itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bersabarlah bersama orang-orang soleh. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa harus bersabar bersama orang-orang soleh? Coba. Jawabannya ada 3 Pak Dokter. 1, karena kesolehan membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena kesolehan berlawanan dengan hawa nafsu. Betul nggak Bapak Ibu? Tadi sama kan? Ketaatan, kesolehan itu Bapak Ibu betul-betul butuh kesabaran. Karena berlawan dengan hawa nafsu kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa harus bersabar bersama orang-orang soleh? Karena sesoleh apapun orang, tetap mereka bukan manusia sempurna itu. Di sini kelihatan wajah-wajah di surga semua itu. Ya, dari mulai Dr. Irman, ya, Dr. Ponti, ini semua wajah di surga semua, Masya Allah. Ini wajah-wajah bercahaya dan penuh ketenangan. Kalau saya ngisi sampai jam 7 malam, Bapak Ibu sudah tenang, sudah bismika Allahumma. Ayo, penuh ketenangan itu. Tetapi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, sesoleh apapun orang sempurna tidak? Tidak Pak Dokter. Yang sempurna cuma Allah. Maka jangan tinggalkan mereka gara-gara tidak sempurna. Jangan lihat ketidaksempurnaannya, tapi lihat kesolehannya. Bersabarlah bersama orang-orang soleh, karena orang-orang soleh pun tidak sempurna, butuh kesabaran. Kan ada Bu Dokter Susi, ya, orang pendiam, sekali ngomong pinjam uang, ada gitu Pak. Ya. Orang pendiam, tapi sekali ngomong pinjam uang. Ada yang ditanya, nyakiti, ibu dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Setelah itu mau kemana? Mau ke pinggir, cina gitu. Bersabar Bapak Ibu sekalian. Jangan lihat ketidaksempurnaannya, tetapi lihat kesolehannya. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian,
Kenapa Allah menyuruh kita bersabar bersama orang-orang soleh? Bapak Ibu akan kuat kesabaran dalam kesolehannya kalau bersama orang-orang soleh. Bapak Ibu akan makin kuat ketaatannya kalau bersama orang-orang yang taat. Makanya saya yakin Pak Dr. Zulfikar, kalau semua dokter di sini itu hatamannya sampai 30 kali hatam, itu bisa asal bersama-sama. Coba saya tanya ibu-ibu di sini, Bu, mana yang paling berat? Saum 30 hari Ramadan atau qada 6 hari? Mana yang paling berat? 30 hari Ramadan atau saum qada 6 hari, Bu? Yang berat mana? Saum qada. Kenapa? Bu Dokter Ningrum? Nggak ada temen. Itu udah betul Bu Dokter ya. 6 hari akan terasa lebih berat daripada 30 hari. Kenapa? Karena ketaatan itu akan ringan kalau kita bersama-sama. Maka mudah-mudahan Pak Dr. Zulfikar, kegiatan kayak seperti ini terus berlangsung ya, walaupun sudah lepas Ramadan. Kenapa? Karena ketaatan bisa kita istiqomahkan kalau kita terus bersama-sama. Mudah-mudahan semua dokter yang ada di sini dibersamakan penuh ketaatan di dunia dan dibersamakan penuh kebahagiaan kelak di akhirat insya Allah. Ini Bapak Ibu ya tentang takwa. Dan apa kata Allah? Silakan Bapak Ibu, kenapa targetan saum itu ketakwaan? Kenapa takwa menjadi hadiah yang sangat bergengsi, hadiah yang sangat istimewa, yang harus kita raih dalam sebuah kompetisi panjang 30 hari selama Ramadan? Karena Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran, setiap kata takwa itu banyak disambungkan dengan surga. Contoh di An-Naba, innal muttaqina, ini sambil ngetes, innal muttaqina pada Dr. Zulfikar mafaza hadaiqa wa anaba. Coba di surah Ad-Dariyat, innalil muttaqina fi jannatin wa ada yang wallahu alam bisawab wa uyun. Kemudian di surah Ali Imran, Bapak Ibu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, terus lanjutkan, wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddas lil muttaqin. Setiap kalimat takwa Bapak Ibu itu digabung dengan surga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada rute terbaik dan tidak ada jalan terindah kita untuk meraih surga itu kecuali takwa itu. Betul? Dan Bapak Ibu tidak bisa meraih ketakwaan kalau kita tidak memaksimalkan ibadah di Ramadan ini. Maka pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa Allah hadirkan Ramadan di kehidupan kita untuk membawa kita ke surga? Itu Bapak Ibu sekalian. Karena dari Ramadan menghadirkan ketakwaan dan dari takwa akan mengantarkan kita pulang ke mana? Ke surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu adalah hamba-hamba Allah yang direncanakan untuk bersama-sama sampai ke surga insya Allah. Ini Bapak Ibu hubungan Ramadan dengan surga nanti di akhirat. Karena Ramadan menghadirkan sebuah ketakwaan dan di dalam Al-Quran takwa akan mengantarkan kita bisa pulang ke surga. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu begini cara memahaminya biar kita semangat Ramadan ini. Allah tidak menyapa kita dengan Ramadan kecuali ingin membawa kita pulang ke surga. Kira-kira enak ya Bapak Ibu kalau begitu? Masya Allah ya. Baik, yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu ya, karena waktu saya habis. Biasanya kalau saya ngisi kajian dengan Dr. Wedi itu biasanya 2 jam, kadang 2 jam setengah ya Pak Dokter, 2 jam ya gitu. Makanya ini agak buru-buru. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kenapa judul kita Ramadanku Surgaku? Karena tidak ada surga di dunia yang bisa membawa kita untuk masuk ke surga di akhirat kecuali Ramadan. Dan yang kedua, benar nggak Ramadan itu bisa mengantarkan kita ke surga? Bapak Ibu lihat yang kedua di sini. Yang pertama takwa, yang kedua ini. Bahwa Ramadan menghadirkan sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa di kehidupan kita yang kita tidak temukan di bulan-bulan yang lain. Apa itu? Mengobral ampunan besar-besaran. Coba Bapak Ibu saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa kenapa bulan ke-9 Hijriah disebut Ramadan? Nanti mungkin akan dibahas oleh Ustadz Disan ya di pertemuan sebat ini. Saya hanya mau mukadimah saja. Kenapa bulan ke-9 Hijriah disebut dengan Ramadan, Bapak Ibu? Kata Imam Al-Qurtubi, Ramadan itu artinya membakar. Dr. Zulfikar. Betul. Membakar apa Pak Dr. Irman?
Dosa. Kata Qurtubi, membakar dosa dengan amal soleh. Seluruh amal-amal soleh kita, Bapak Ibu, itu pembakaran dosa di Ramadan khusus itu. Namun hati-hati Bapak Ibu sekalian, Ramadan pun tidak hanya membakar dosa, Pak Dr. Irman, tapi juga bisa membakar hati. Mudah sekali di Ramadan ini kita terbakar emosi, ingin marah, ingin nyarekan orang. Biasanya suami istri di luar Ramadan adem ayem. Ketika Ramadan, bukan awet rajin, bukan, tapi kadang ingin bertengkar gitu. Apalagi pada Dr. Zulfikar, ya, tetangga sudah bolak-balik tawaf di mall, sementara istri kita belum punya uang itu. Itu mudah terbakar hatinya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka kenapa disebut Ramadan? Karena dia 1 bulan yang Allah hadirkan buat kita untuk membakar semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu coba lihat di sini. Seluruh amal soleh kita di Ramadan ini, hadis-hadis Rasulullah semuanya, itu pembakaran dosa loh. Hadis ini 4. Tentang saum, tentang taraweh, tentang Lailatul Qadar. Ujung-ujungnya apa hadisnya? Ghufira lahu ma taqaddama min. Semuanya pembakaran dosa. Bahkan Rasul tutup dengan kalimat indah buat Dr. Iman. Ramadan ila Ramadan. 1 Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah pembersih dosa. Ustadz, apa hubungan ampunan dengan surga? Ini kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Apa hubungan ampunan dengan surga? Satu-satunya yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan surga itu adalah dosa. Betul enggak? Salam Bapak Ibu. Satu-satunya yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan surga adalah dosa. Maka tidak ada yang paling menyedihkan hati setiap muslim kecuali ketika dia sudah berdosa, Bapak Ibu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, mana yang paling menyedihkan? Berdosa atau tidak bisa mudik? Kalau saya Bapak Ibu, kalau saya ingin kaya pasti tidak. Tidak pasti. Kalau saya ingin punya mobil Alphard pasti tidak, Pak Dokter. Tidak pasti. Tetapi kalau kita berdosa pasti tidak akan ke surga itu. Karena kata Imam Al-Ghazali, satu-satunya yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan surga adalah dosa. Allah datangkan ampunan Bapak Ibu sekalian, membersihkan semua dosa itu. Jadi, setelah ketika sudah bersih, ada nggak penghalang antara kita dan surga? Maka Ramadan itu Bapak Ibu, kata ulama, penyambung kita dengan surga itu. Karena dia membersihkan penghalang kita dari surga bernama dosa. Punten Bapak Ibu sekalian. Tolong kita renungkan di sore hari ini. Apa yang paling kita harapkan dari Allah di usia kita yang sudah menua, di fisik kita yang sudah mulai melemah, di kesehatan yang kadang sudah mulai menurun, di penyakit yang kadang sudah mulai terasa, Pak Dokter ya, di kecantikan dan kegantengan wajah kita yang sudah mulai mengamit-amit. Ketika ibu-ibu usia 20 tahun itu ya masih imut-imut, sekarang sudah mulai. Pak Dokter di usia 20 tahun masih subhanallah, sekarang sudah kelihatan seperti menikitu ya, gitu. Di jatah usia yang sudah mulai sedikit, di kematian sudah mulai dekat, di dosa yang masih banyak, di amal soleh yang masih sedikit, apa yang kita pinta sama Allah? Tidak ada yang lain Pak Dokter Iman. Itu kecuali ampunan itu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Ramadan ini untuk membawa kita pulang ke surga dengan ketakwaan kita dan dengan ampunan dosa-dosa kita. Maka inilah kalimat para ulama, Ramadanku, surgaku itu. Karena tidak ada bulan yang akan bisa mengantarkan kita pulang ke surga itu kecuali bulan Ramadan, Bu. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat kalimat terakhirnya, saya percepat karena waktu. Nanti di ujung Ramadan ada satu doa yang kalau kita mendapatkan pengabulan doa ini, apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bapak Ibu, dosa kita dibersihkan semuanya sama Allah. Dan apa kata Allah nanti di akhirat? Ya fulan, inni radin lima fa'alta fid dunya, idhab fathul jannati. Wahai hambaku, aku sudah ridho dengan apapun yang kau lakukan selama di dunia, karena aku sudah maafkan semuanya, pergilah
dan masuklah ke dalam surgaku. Doa ini Bapak Ibu kita panjatkan kapan? Ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun. Ini bab ampunan bukan Pak Dokter? Bab ampunan. Maka Bapak Ibu sekalian, nah ini hadisnya. Aku ridho dengan apapun yang kau melakukan selama di dunia, pergilah dan masuklah ke dalam surgaku. Maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah kuat kita selama Ramadan. In kana hada akhiru Ramadan li fala tazalhu yumdu illa waqad kafaru lidzunub wa yuqarribuni ila babil jannah. Andai ini Ramadan terakhir buat kita semua, maka janganlah dia berlalu kecuali Allah sudah bersihkan dosa-dosa kita dan mendekatkan kita ke pintu surga. Ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini kita tumbuh menjadi orang-orang yang bertakwa dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kita. Dua modal inilah yang akan mengantarkan kita untuk bisa pulang ke surga dan kita bahagia tak berkesudahan di sana. Ini mungkin Dr. Irman yang sampaikan, karena saya dikasih waktu hanya sampai jam 5, mohon maaf lebih 5 menit, saya persilahkan, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakumullah khairan katsira Ustaz Dedi Haryadi atas materi yang luar biasa yang membedah materi kita topik Ramadanku surgaku ya, tadi disebutkan Ramadan jannatullah fil ard ya. Yeah. Ada banyak pertanyaan pasti dan saya barangkali memberi kesempatan untuk yang akan langsung bertanya, silakan raise hand melalui aplikasi Zoom ini. Sementara menunggu, saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan, mungkin sebagian berkaitan dengan topik, sebagian juga tidak barangkali ya. Nanti saya bacakan. Ini yang pertanyaan pertama. Pak Dr. Jatnika ya? Ya, dari Dr. Jatnika. Iya. Assalamualaikum Ustadz, maaf akhir-akhir ini ada viral ya video dari seorang Ustadz yang mengatakan hadis tentang bulan Ramadan yang dibagi 3 fase, 10 hari pertama, kedua, terakhir, dan seterusnya itu hadisnya cacat. Mohon pendapat Pak Ustadz. Ya. Kaitannya. Ya. Betul, kalau tentang 10 pertama rahmat, 10 kedua magfirah, 10 ketiga itqu minanar, itu hadisnya cacat memang. Ya, itu hadisnya memang tidak sahih Bapak Ibu. Kan itu viral banget Pak Dokter ya. Ya. 10 hari pertama adalah apa tadi? Rahmat. 10 hari kedua magfirah. 10 hari ketiga itqu minanar. Nah, itu hadisnya bermasalah Bapak Ibu. Makanya memang kita tidak pakai hadis ini. Ya. Yang saya sampaikan tadi, fase tadi Bapak Ibu tidak membahas ini karena ini hadisnya semua sangat bermasalah. Tetapi dari fase ketiga ini Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan di ujungnya itulah yang terbaik. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim kan. Bahkan Rasulullah mengajari kita Pak Dokter untuk menutup apapun dengan cara terbaik yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi kita tidak membahas 10 pertama itu rahmat, enggak. Seluruh Ramadan itu rahmat, berkah dan itqu minanar. Bapak Ibu ya, seluruh hari-hari di Ramadan itu tidak dibagi-bagi. Ya, tidak dibagi-bagi. Oh, berarti kalau 10 hari terakhir tidak ada rahmat. Enggak begitu ya. Hari-hari pertama tidak perlu istighfar gitu ya. Tidak perlu istighfar. Karena istighfar di 10 hari kedua begitu ya. Tidak begitu Pak Dokter ya. Itu memang hadisnya bermasalah kata ulama. Maka Bapak Ibu 30 hari ini penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan Allah dan bisa membebaskan kita dari api neraka ya. Itu hadis Rasulullah SAW. Dan pembahasan kita tadi tidak ke sana, tetapi ke memaknai 10 terakhir yang disebut dengan hari-hari terbaik selama bulan Ramadan. Itu Pak Dokter, wallahu a'lam bishawab. Hadisnya populer sekali di tiap masjid, Ustaz. Ya, tapi maksudnya itu penyikapan kitanya seperti apa tuh, Ustaz, untuk ya memang Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kita kembali kepada kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, anta'budallaha bi'ilmin. Jadi kita beribadah kepada Allah betul-betul harus dengan ilmu. Apalagi kan ibadah mahdoh itu betul-betul harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian ya, begitu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, maka kita Bapak Ibu sekalian pahamkan kepada masyarakat ya bahwa ampunan, rahmat dan itqu minanar itu di sepanjang Ramadan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian.
Tidak dibagi-bagi. Pak Ustadz. Saya mah tidak akan minta maaf di 10 pertama. Kenapa? Kan bukan waktunya. Nanti kan begitu Pak Dokter. Termasuk yang bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa itu dari awal saja. Tidak itu hanya dari awal Bapak Ibu sekalian. Tidak Makanya, hanya 10 hari terakhir. bahkan Pak Dokter, kata sebagian ulama, boleh kita minta panjatkan doa ini di luar Ramadan. Ya. Kenapa? Al-ibratu bi umumil labdi la bi khususis sabab. Karena kalau minta maaf kepada Allah sepanjang waktu kan, Ya. maka kita boleh memanjatkan doa ini itu di luar Ramadan. Di beberapa masjid soalnya hanya ada di akhir-akhir itu, setelah lilikuran istilah Sunda itu. Karena memang melihat pertanyaan dari Aisyah, ya Rasulullah, kalau datang Lailatul Qadar, kamu akan baca apa? Kan begitu. Ya. Rasul mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini penjelasan para ulama bahwa karena turunnya adalah ketika Lailatul Qadar, maka dipahami hanya dibaca pas Lailatul Qadar. Padahal doa ini bisa kita baca setiap saat. Itu Pak Dokter. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Dokter Yatika, ada tambahan komentar atau? Ya, terima kasih. Karena memang kan hampir semua ya di masjid-masjid di mana. Betul Pak Dokter. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Pak Dokter Jatnika, semoga sehat berkah selalu. Amin. Amin. Pertanyaan kedua masih dari chat, Ustaz. Mohon izin bertanya, ini kaitan dengan birrul walidain barangkali ya. Apabila orang tua meninggal namun masih memiliki hutang puasa, bagaimana kami sebagai anak dapat mengganti hutang puasa orang tua kami tersebut agar sekiranya orang tua kami tidak meninggalkan hutang dan dapat masuk surga? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentang kewajiban berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, itu hadisnya lewat Imam Abu Daud atau Tirmidzi, coba kita lihat. Jadi ada orang dari Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, masih ada nggak kesempatan bagiku untuk berbuat baik kepada orang tuaku yang sudah meninggal? Dan ternyata Rasul mengatakan Bapak Ibu 5 hal. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, tetap kita punya kewajiban untuk birrul walidain. Itu 5 hal Bapak Ibu sekalian. Dan kalau 5 hal ini tidak kita lakukan, kata para ulama, kita sudah uququl walidain, sudah berdurhaka kepada orang tua yang sudah tiada. Yang pertama adalah al-istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Yang kedua as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Yang ketiga adalah at-tanfid bi ahdihima, menunaikan janjinya, wasiat-wasiat kebaikannya, keinginan-keinginan ketaatannya, Bu, gitu ya. Kita lakukan. Yang terakhir, yang ketiga adalah Silaturahim. Silaturahim, Yang keempat, silaturahim kepada keluarga besar, Bapak Ibu. Dan terakhir, itu adalah menjaga hubungan dengan orang-orang yang tidak ada kaitan dengan kita, tetapi ada kaitan dengan orang tua kita ya. Ini hadis yang Allah Rasul sampaikan terkait bagaimana cara kita menjaga birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal. Mendoakannya, memohonkan ampun baginya, menunaikan janji-janji dan wasiat-wasiat kebaikannya, silaturahmi kepada keluarga besarnya, dan menjaga hubungan dengan kerabat-kerabatnya yang tidak ada kaitan dengan kita, tapi mereka punya kaitan dengan orang tua kita itu. Itu hadis Rasulullah SAW. Nah, masuk ke masalah fikih tentang bagaimana cara kita membayar saum orang tua yang sudah meninggal. Pertama Bapak Ibu sekalian, mereka tidak saum itu karena apa? Pertama itu, misalnya kalau karena sakit atau safar berarti ada qadha, betul ya? Kalau mereka meninggal misalnya Bapak Ibu, kalau mereka meninggalkan saum itu gara-gara yutikunah, sudah sepuh sehingga tidak bisa melaksanakan saum, kan gitu Pak Dokter ya? Atau misalnya sakit, menahun yang tidak ada kunjung kesembuhan, maka itu dibayar dengan fidyah, betul kan? Namun Bapak Ibu, ketika kita meninggalkan saum itu tanpa ada udzur syar'i, maka tidak ada qadha baginya. Kan ada orang yang, Pak, kenapa tidak saum? Menuju magar, cina gitu Pak Dokter. Nah, itu mah tidak ada qadha Bapak Ibu sekalian. Karena kalau qadha itu kita meninggalkan saum gara-gara 3 hal kan, safar, haid, dan sakit. Kalau kita menyusui, kalau kita misalnya hamil, kemudian sakit, menaun, atau sudah sepuh sehingga tidak bisa saum, itu fidyah. Nah, dari sini para orang membagi 2 Pak Dokter. Kalau qadha
itu tidak bisa diganti. Tetapi kalau fidyah ini masuk kepada teori umum, kalau ibadah harta itu bisa kita ganti. Boleh nggak Bapak Ibu zakat fitrah untuk anak kecil kita atau yang dalam bayi yang dalam kandungan? Artinya Pak Dokter, kalau ibadah amaliyah tidak ada penggantian. Kalau ibadahnya amaliyah boleh kita bisa ganti. Gitu. Ya. Itu pembahasan dari Kordowi. Misalnya Ustadz, orang tua saya tidak saum itu gara-gara sakit, berarti kodok, ya gitu ya. Maka kalau kodok itu tidak ada ganti Pak Dokter. Kita nggak usah mengkodok saum orang tua kita yang sudah tiada. Selama mereka itu berniat akan mengkodok ketika sembuh, Allah sudah mengetahui itu dan Allah sudah tahu niat kebaikannya Pak Ibu. Apakah niat kita sudah dicatat nggak menjadi sebuah kebaikan? Kenapa mereka tidak melakukan? Karena usia mereka tidak sampai ke batas untuk melaksanakan qada. Allah sudah tahu Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang mau bertobat di tengah jalan meninggal. Kata Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari ini kan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kan begitu, karena dia sudah niat begitu. Namun kalau fidyah Bapak Ibu sekalian, sebagian ulama mengatakan boleh kita gantikan. Artinya kita yang membayarkannya begitu. Ya. Kayak begini, kayak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu lagi malas sholat, Ibu nyuruh ke suami, ayah tolonglah sholat, Ibu lagi malas gitu, nanti Ibu bayar 50.000, boleh nggak Bu? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada badal dalam ibadah ibadah sholat, ibadah saum, kecuali kalau sudah masuk ibadah harta, kayak zakat itu boleh kita bayarkan. Itu pembagiannya dari Pak Kordowi ya, Pak Dr. Idman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini nyambung dengan pertanyaan yang ada nih kaitan dengan dari Dokter Eva ya. Ibu hamil yang tidak puasa karena sakit, ada mazhab yang mengatakan mengganti dengan dua-duanya kodo dan fidyah, serta ada juga yang menyatakan cukup dengan kodo atau fidyah salah satu saja. Ya, ini menarik Bapak Ibu ya. Menariknya apa? Satu, secara kasus secara hukum dasar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar bahwa yang menyusui dan yang hamil itu adalah it'amu ta'amu miskin, memberikan fidyah kan? Ya. Ini kasusnya banyak Bapak Ibu ya. Kasusnya dari Ibnu Umar, dari para sahabat yang lain. Kalau kita sedang hamil, al-hamil wal murdi' dalam bahasa fikihnya itu adalah fidyah. Nah, ini menarik. Kalau orang itu ketika hamil sakit. Ya. Nah, itu Pak Dokter. Ini dua bahasan. Pertama adalah thariqatul jami, bayar dua-duanya. Tapi yang kedua, kita kembali ke hukum asal. Hukum asalnya adalah hamil itu. Ya. Hukum asal hamil. Maka walaupun sakit, Bapak Ibu sekalian tetap karena kita mengambil hukum asal itu fidyah. Mana yang paling kuat? Dua-duanya argumentasinya kuat Pak Dokter ini ya. Jadi pertama tetap harus ada fidyahnya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena hukum dasarnya adalah hamil begitu. Karena sakit ini kan begini Bapak Ibu. Kalau ini tidak sakit pun tetap dia tidak saum kan karena hamil begitu. Dan itu masyaqqah kata sebagian para ulama kita. Maka hukum dasarnya adalah hamil berarti dengan fidyah. Atau diganti atau dibayar dua-duanya karena dia hamil dan sakit. Itu juga ada pendapat yang mengatakan dua-duanya dibayar. Makanya kita lihat dalam dalam kasus-kasus fikih yang ditulis oleh ulama-ulama kita di Indonesia, memang ada orang-orang yang bayar fidyah, bayar qada untuk alasan-alasan syar'i yang ada gabungan tadi gitu Pak Dokter. Ada kehamilan, ada menyusui juga ada sakit. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan memungkinkan kodo sebelum Ramadan berikutnya, barangkali begitu ya, Sadia. Betul Pak Dokter. Terima kasih jawabannya. Pertanyaan berikut dari Dr. Zulfikar berkaitan dengan iktikaf nih, menarik, Ustaz. Mohon izin bertanya. Ini bagaimana... ada yang raise hand, Dr. Irman dari tadi nih. Ya, setelah ini barangkali ya. Bagaimana mensiasati 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang seharusnya digunakan iktikaf di masjid untuk mendapatkan keberkahan dan pahala, khususnya bagi ASN karena tugas negara ya. Turun Pak Ustadz. Ini sebelum yang raise hand nanti mungkin saya bacakan satu. Baik, saya pernah menyampaikan ini di kajian di kajian Pak Dr. Zulfikar juga ya dengan Pak Dr. Wedi terkait dengan bagaimana cara kita melaksanakan iktikaf bagi ASN. Satu, Bapak Ibu sekalian,
I'tikaf itu dibahas dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah 187. Dan kaidahnya apapun yang ada dalam Al-Qur'an itu masalah-masalah yang penting dan besar. Sebaliknya, kalau Al-Qur'an tidak membahas, berarti masalah itu tidak penting dan tidak besar. Maka saya, Pak Dokter, tidak pernah menganggap besar sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Namun kalau kita mendapatinya dalam Al-Qur'an, jangan pernah anggap tidak besar. Dan ternyata masalah i'tikaf, Pak Dokter Zulfikar, itu ada di Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, kan begitu ya. Itu ada dalam Al-Qur'an. Berarti Bapak Ibu, i'tikaf itu masalah besar, masalah penting karena termuat di dalam Al-Qur'an. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian? Aisyah mengatakan Rasul tidak pernah kehilangan i'tikaf sejak datang ke Madinah sampai Allah mewafatkannya. Makanya para ulama disebut ini sunnah muakkadah pada Dr. Zulfikar. Sunnah yang betul-betul sangat diperhatikan oleh Rasulullah sampai Rasul tidak pernah meninggalkannya. Makanya kata Imam Az-Zuhri, Pak Dr. Irman, aku heran. Rasul tidak pernah meninggalkannya, kita rame-rame meninggalkannya. Itu kata beliau ya. Bahkan kata Imam Az-Zuhri itu, Bapak Ibu, apa yang akan kita jawab nanti di akhirat kalau Allah bertanya soal i'tikaf kita? Karena seluruh syariat pasti ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah nanti di akhirat kalau Allah bertanya soal i'tikaf kita? Bahkan naudzubillah Pak Dokter ya, bahkan boleh jadi kita terhalang dari surga gara-gara soal i'tikaf kita itu. Masya Allah ya. Makanya ini penting sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Zulfikar. Bagaimana cara kita mensiasatinya? Satu, sebagai seorang mukmin tetap kita bercita-cita untuk melaksanakan i'tikaf, Pak Dokter. Itu yang pertama. Karena ini adalah syariat yang Allah simpan di dalam Al-Qur'an yang harus kita perhatikan. Nah, kita berbenturan dengan tugas kita sebagai ASN misalnya, maka rumusannya dari Dr. Raghib Asyurjani. Apa kata beliau Pak Ibu sekalian? Kita punya masa cuti 11 sampai 12 hari selama setahun, maka bisa kita pakai untuk melaksanakan i'tikaf. Pertama itu. Yang kedua, berkoordinasi dengan kaum muslimin yang lain yang satu pekerjaan untuk menggilir Pak Dokter. Misalnya tahun ini 5 orang i'tikaf. Agar apa? Agar kerjaan di kantor pun, di rumah sakit pun tidak mengalami tidak chaos. Kan kebayang seluruh dokter itu sepi di rumah sakit, kemana i'tikaf sadayana. Itu nggak bagus, itu zalim juga kan begitu. Maka koordinasi misalnya tahun ini siapa yang akan i'tikaf, nanti tahun besok bagian siapa, tahun besok bagian siapa. Seperti giliran umroh ya. Seperti giliran umroh. Itu diwacanakan oleh Dr. Raghib Asyurjani. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau semuanya i'tikaf, nanti bagaimana rumah sakit Pak Dokter begitu ya. Tetapi ini adalah kewajiban, mohon maaf, ini adalah syariat Rasulullah, syariat Allah yang memang harus diperhatikan. Apa kata Qardawi Pak Dr. Zulfikar? Dari 365 hari, Allah cuma minta 10 hari saja dari kita itu. Masa kita tidak bisa? Itu Masya Allah kalimatnya ya. Tetapi teknisnya dan manajemennya, pertama Bapak Ibu sekalian, kita bisa pakai masa cuti kita. Yang kedua, kita berkoordinasi dengan teman-teman di kantor agar pekerjaan pun terlaksana dengan baik dan ibadah pun bisa kita laksanakan ya dengan baik begitu. Seperti itu Pak Dokter. Atau karena kita mungkin sudah agak terlambat misalnya merencanakan itu, apa kata para ulama, i'tikaf itu ada 3 Pak Dokter Irman. 10 hari tanpa keluar masjid. Yang kedua adalah sepanjang malam. Ya. Jadi masanya dari maghrib sampai nanti pulang subuh, Bapak Ibu sekalian. Atau yang ketiga itu adalah fatrah minal lail. Beberapa jam malam hari atau siang hari di masjid itu sudah masuk i'tikaf. Nah, ini adalah 3 pendapat yang memang diwacanakan oleh para ulama kita. 10 hari tanpa keluar masjid, kita mengisi malam-malamnya saja di masjid karena i'tikaf itu kan ahya lailah, menghidupkan malam. Atau fatrah minas sa'ah Pak Dr. Irman. Beberapa saat yang kita miliki dari kesibukan kita untuk di masjid, maka itu pun sudah masuk ke dalam i'tikaf gitu Pak Dokter. Ada yang berpendapat juga di malam ganjil diutamakan gitu, Ustaz, gimana? Memang itu betul, tetapi kata Qardawi itu adalah
hamba-hamba Allah yang kata beliau itu pelit katanya. Pelit. Kebangetan ya. Ya, jadi nyarinya pas Lailatul Qadar saja begitu. Ya, Kenapa tidak ibadah kepada Allah sepanjang malam gitu ya? Kata Qadar itu agak pelit gitu. Iya. Artinya Bapak Ibu, Pak Dr. Zulfikar, kalau kita kesibukan sangat luar biasa, apalagi berhadapan pasien ya, kita bisa pakai pendapat yang ketiga tadi itu. Yang kita beberapa jam, 3 jam, 2 jam itu untuk di masjid. Jangan sampai 10 terakhir itu Bapak Ibu tidak pernah ada di masjid. Itu musibah banget. Ya, nauzubillah min dzalik. Baik, itu mungkin Pak Dokter wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan. Sami Pak Dokter. Yang berikutnya dari Dokter Dodi, barangkali yang Raisan tadi sudah sejak awal, enggak? Dokter Aturnundo, izin bertanya kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Dokter. Izin bertanya Pak Ustadz. Nah, kebetulan saya sudah punya istri 1, alhamdulillah. Mau nanya Pak Ustadz, kalau seandainya kita habis berhubungan suami istri Pak Ustadz di malam hari, namun belum sempat mandi besar, itu apakah niat puasanya itu tetap sah apa tidak Pak Ustadz? Baik. Terus selanjutnya yang kedua, untuk perhitungan fidyah yang benar itu seperti apa kalau memang istri sedang masa nifas? Baik, pertama adalah baik Pak Dr. Dodi, pertama tentang ukhilat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Tentang berhubungan dengan pasangan di malam-malam Lailatul Qadar, itu juga dibahas di dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah 187 ya. Kalimat-kalimat awalnya uhillat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bapak Ibu jangan merasa karagok gitu ya Pak Dokter. Jangan merasa berhubungan dengan pasangan di malam-malam Ramadan. Ustadz asa tepantes, kan ada yang bilang begitu Pak Dokter. Ustadz asa kumahanya asa tepantes gitu ya berhubungan di Ramadan gitu. Ini ibadah Bapak Ibu sekalian. Pertama ayatnya ada Pak Dokter Dodi ya. Dibolehkan, yang tidak boleh siang hari Pak Dokter. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah itu berhubungan di malam-malam Ramadan. Ya. Bahkan suatu hari Rasul pernah itu Bapak Ibu sekalian ya, kehilangan sahur ya, gara-gara memang ini satu hari. Nah, pertama ketika kita mandi Pak Dokter Dodi, kewajiban mandi itu yang disebut dengan mandi janabat itu gara-gara kita bukan untuk saum, tetapi untuk sholat. Ini sering kita pahami Pak. Wajib mandi besar setelah berhubungan gara-gara kita akan melaksanakan sholat, bukan karena kita akan saum. Contoh Pak Dokter Dodi berhubungan, kemudian bangun jam 8 pagi, ya kita sholat subuh dijamah dengan sholat duha. Kemudian kita tetap saum, sah nggak Pak Dokter? Sah itu. Kapan mandinya? Ketika kita akan sholat, begitu ya. Karena mandi tidak berkaitan dengan saum, berkaitannya dengan sholat. Makanya kita belum mandi, apakah sah niat kita? Sangat sah, Pak Dokter. Tidak ada kaitan dengan niat kita untuk melaksanakan saum ketika kita belum mandi janabat. Nah, begitu ya. Misalnya Pak Dokter bangun jam 8, mandi. Bukan karena kita untuk saumnya, tapi kita akan melaksanakan sholat. Ya, sholat duha yang dijamah tadi dengan apa? Sholat subuh. Oh, Ustaz saya lupa taraweh. Wah, itu digabungnya banyak ya. Enggak ya, sholat taraweh tidak ada penggabungan Pak Dokter ya. Jadi sah Pak Dokter ya secara fikih. Walaupun kita bablas dan tidak sempat berniat ketika sudah mandi ya. Itu sah. Tidak ada kaitan sama sekali dengan saum, masalah mandi itu. Karena bab toharo Pak Dokter Irman, toharo itu kan bersuci. Bersuci itu bisa dengan 3 kan Pak Dokter, bisa dengan wudhu, bisa dengan mandi, dan bisa dengan tayamum. Ini semua berkaitan dengan apa? Salat. Tidak dengan yang lain Pak Dokter ya. Itu hukum dasarnya. Kemudian fidyah itu secara kesimpulan dibagi 3 saja. Hitungannya sudah sangat kita pahami adalah sebesar makan pokok yang kita konsumsi setiap hari. Itu sudah masyhur dan sudah mutawatir, sudah ijma para ulama kita. Sebanyak makanan pokok yang kita konsumsi setiap hari, gitu Pak Dokter. Tetapi kata ayatnya lihat, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah.
Kalau kita lebihkan itu lebih bagus. Misalnya Pak Dr. Dodi sehari itu 60.000, kita kasih 100.000. Itu namanya khairul lahu, itu lebih bagus. Di sana ada fidyah yang kita lebihkan. Caranya bagaimana? 3 Pak Dokter. Bisa kita berikan setiap hari, bisa dikumpulkan selama kita tidak saum, atau kita undang orang-orang fakir miskin ke rumah dan kita makan di rumah bareng-bareng, kita jamu mereka dengan fidyah yang harus kita bayarkan. Itu nanti ada makanan masaknya, ada makanan mentahnya. Kan gitu Pak Dr. Dodi ya. Itu bisa kita lakukan. Dan ini ulama sepakat itu, masalah itu. Bisa dicicil per hari atau digabungkan nanti sekaligus ketika misalnya Pak Dr. Irmannya ketika bayar zakat fitrah. Atau kita undang orang-orang fakir miskin itu ke rumah dan kita makan-makan di rumah kita dengan biaya adalah fidyah yang menjadi kewajiban kita untuk dibayarkan kepada mereka. Itu ulama sepakat dengan bab ini Pak Dr. Dodi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Dr. Dodi masih ada? Sudah dokter. Ya? Terima kasih. Ya. Saya bacakan yang lanjutan barangkali Ustaz Dedi. Pertanyaan dari Dr. Fauzi, bagaimana cara kami yang berprofesi sebagai dokter yang karena kesibukan mengejar ketertinggalan amaliyah kami baik tadarus, tilawah yang mungkin tidak bisa optimal. Apakah mengelola pasien dapat bernilai ibadah sebesar amalan Ramadan supaya dapat menggapai surganya? Kemudian nyambung ke yang ini, karena ingin optimal, kaum ibu-ibu nih dari Dokter Deski ya, menggunakan obat penghenti head supaya sebulan penuh tidak head, itu bagaimana sekalian barangkali ini? Baik, masalah ya barakallahu fiik. Yang pertama adalah Bapak Ibu jangan pahami aktivitas kerja kita bukan ibadah, itu kesalahan besar. Karena ada yang bilang begini Ustaz Zulfikar, saya akan berhenti bisnis selama Ramadan biar fokus ibadah. Saya akan berhenti kerja selama Ramadan biar fokus ibadah. Saya akan berhenti ke kampus selama Ramadan biar saya fokus ibadah. Itu salah nggak Bapak Ibu sekalian? Ini pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena tidak memahami bisnis, dagang, kerja, kuliah itu ibadah. Ini berarti sudah masuk konsep sekularisasi ya, Pak Dokter ya. Ini sangat bahaya sekali. Karena ada jamaah-jamaah yang minta izin sama saya. Ustadz, saya mau berhenti dagang gara-gara mau fokus ibadah. Itu. Seakan-akan kalimatnya tepat, padahal sebetulnya kurang tepat. Kenapa? Karena dia tidak merasa dagang itu bagian dari ibadah. Kita lihat bisa Pak Dokter di Az-Zuhruf 72. Watil kal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga Allah wariskan bagi orang-orang yang bekerja, begitu. Kerja ini bagian dari ibadah Bapak Ibu sekalian. Bahkan kata Rasulullah, surga sangat dekat dengan kaki mereka yang bekerja, melebihi 2 kali sendalnya itu. Itu kata Rasulullah SAW. Artinya kerja itu bagian dari ibadah Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, diperlukan namanya fikut tawazun Pak Dokter. Fikih keseimbangan. Jangan sampai kerja ibadah kita di kantor membuat kita tidak bisa ibadah bersama di masjid, tidak bisa baca Al-Quran. Itu berarti memang fikih tawazunnya kita kurang bagus gitu ya. Seorang muslim Bapak Ibu sekalian harus menguasai fikih tawazuniyah, fikih keseimbangan. Bagaimana cara kita menyeimbangkan ibadah di kantor dan ibadah bersama Al-Quran, bersama di masjid, itu betul-betul butuh manajemen yang bagus. Maka persoalan Pak Dokter adalah di manajemen sebetulnya. Ya. Prinsipnya adalah seluruh Ramadan ini hari-hari yang kita lakukan setiap detiknya bernilai ibadah. Maka misalnya Pak Dokter setelah kerja istirahat nanti jam 1 siang kita sholat zuhur, kita tilawah. Kan bisa Pak Dokter ya, gitu. Kemudian nanti kita pulang ke rumah, kemudian kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, setelah itu kita tilawah. Itu bisa dilakukan. Yang jelas persoalan di manajemen sebetulnya. Ya, manage dengan baik Pak Dokter. Jangan merasa ketika kita habis waktu habis di rumah sakit, kita merasa tidak ibadah. Nah, ini kesalahan Pak Dokter ya. Sempurnakan ibadah kantor kita dengan ibadah-ibadah fardiyah kita, tilawah kita, sholat berjamaah kita. Itu dijaga semuanya. Juga tidak bagus Bapak Ibu, kita ibadah meninggalkan kerja, itu tidak bagus. Atau kerja meninggalkan ibadah di fardiyah juga tidak bagus.
kita seimbangkan dua-duanya yang disebut dengan fikih tawazuniyah tadi itu ya. Saya yakin kita masih punya waktu di sela-sela kesibukan kantor kita untuk tilawah, untuk sabar jamaah. Saya yakin itu bisa kita lakukan insya Allah. Kemudian yang kedua, Pak Dr. Irman, apa barusan? Lupa saya. Di mute Pak Dokter, mohon maaf. Yang sebulan penuh ingin Menghentikan haid. Jadi satu, Bapak Ibu sekalian, ulama itu membagi dua bahasan. Menghentikan haid, Bapak Ibu sekalian, untuk haji dan umroh. Kemudian menghentikan haid untuk untuk saum. Itu ternyata dibahas oleh para ulama dalam fikih-fikih mu'asyirah dengan dua pendapat. Satu, semua ulama-ulama Saudi membolehkan menghentikan haid untuk haji. Itu dibolehkan, Pak Dokter. Kenapa dibolehkan? Salah satu alasannya karena haji itu waktunya sangat terbatas sekali. Ya kan? Maka kita bisa atur siklus haid kita dengan pil tadi untuk bisa mengatur jadwal haji kita. Jangan sampai ketika wukuf, ketika kita mabit di Mina, kita sedang datang haid begitu ya. Walaupun sebetulnya kasusnya ada Aisyah begitu, tapi nanti kita bahas masalah ini. Namun punten Bapak Ibu sekalian, sepanjang fikih-fikih dan fatwa yang saya baca dari ulama-ulama mu'asyirah kita, kebanyakan tidak memperbolehkan kita untuk minum pil dengan catatan untuk menjaga haid. Haid ini sunnatullah, Bapak Ibu, kasih sayang dari Allah untuk buang kotoran dan sebagainya. Dan ini adalah bagian dari sunnatullah yang harus kita terima di kehidupan kita. Kalau ini buruk, Bapak Ibu sekalian, Allah tidak akan pernah hadirkan itu. Betul nggak Pak Dokter? Yeah. Kalau haid itu buruk, Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah hadirkan. Semuanya itu kebaikan. Ada banyak kebaikan dari haid yang harus kita jalani setiap bulan, Bapak Ibu sekalian ya. Makanya para ulama kebanyakan mentidakbolehkan untuk meminum pil agar kita tidak haid. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Berbeda kaidahnya, berbeda fatwanya dengan haji. Karena haji ini terbatas waktunya, sementara kalau saum kita boleh meninggalkan, tapi ada qadha. Makanya kenapa dibahas oleh para ulama, oleh Rasulullah sendiri tentang qadha orang yang haid. Itu menunjukkan bahwa haid adalah normal dan kita normalkan saja. Jangan kita atur Bapak Ibu sekalian. Sudah ada fikihnya kok. Dan Rasul sudah mengatur kalau haid itu nanti qadha. Ya. Dengan demikian, maka memang seperti itu pendapat para ulama. Punten Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ada yang tidak setuju dengan pendapat para ulama ini. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita maghrib ini 17.50 ya, Ustaz, ya, ke Bandung. Mungkin ada 3 menitan lagi untuk menjawab pertanyaan terakhir terkait marah nih, Ustaz. Manajemen emosi ya. Bagaimana jika ada rekan kerja atau mungkin rekan-rekan di tempat yang lain ya selain tempat kerja membuat kesalahan, apakah diperbolehkan marah demi kebaikan? Bagaimanakah cara yang baik agar ya manajemen emosi tersebut dan tetap bisa menggapai surga terkait dengan itu tadi? Ya, ini terjadi perbedaan pendapat Bapak Ibu sekalian ya. Pertama, saum itu betul-betul menjaga keseluruhan emosi. Makanya tidak diperkenankan kita ada pelampiasan emosi. Makanya dari sini para ulama sebagian mengatakan maka tidak boleh kita demonstrasi ketika sedang saum. Karena kan sekarang mahasiswa sedang pada demo begitu ya. Itu banyak ulama kita tidak bolehkan. Kenapa? Karena demo kadang berteriak-teriak dan sebagainya itu bagian dari hal yang dilarang dalam saum. Pertama itu. Tapi ada juga ulama-ulama yang mutawasithah itu membagi dua. Kalau pelampiasan emosinya gara-gara syahwat semata, itu ya Pak Dokter, gara-gara ingin meluapkan kemarahan semata, itu tidak boleh. Tetapi kalau kemarahan ini bukan karena kemarahan, tetapi betul-betul gara-gara panggilan keimanan. Seperti Rasul perang Badar kan ketika Ramadan. Itu kan ini ya, itu diperbolehkan. Gitu. Makanya demo oleh sebagian banyak ulama-ulama kita Pak Dokter itu diperbolehkan dengan catatan bukan melampiaskan emosi semata, tetapi ada tuntutan syariahnya seperti perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan ketika Ramadan kan Pak Dokter. Ya. Nah begitu.
Maka lihat Bu, kalau kita marah ini, itu bisa dibedakan nggak? Ini emosi atau ingin menegakkan syariah gitu. Maka kalau semata-mata menegakkan syariah, itu Kalau dalam diperbolehkan. konteks mendidik bagaimana? Nah itu sama, dalam konteks ini bukan emosi di sini. Kan mendidik juga ada dua Pak Dokter. Ya. Mendidik itu kan, kita memukul anak itu kan mendidik, tapi bisa dua niat. Niatnya melampiaskan kakehel. Ya. Atau yang kedua, ini adalah perintah Allah agar anak saya lebih soleh, lebih bagus. Itu bisa ada dua niat Pak Dokter. Makanya kata Ibnu Qayyim, ketika kita memarahi anak, itu belum tentu anak baik. Kenapa? Kalau niat kita adalah karena Allah ingin mendidik anak kita baik, maka anak kita akan berubah jadi lebih baik. Ya. Tapi ketika menghukum anak kita gara-gara pelampiasan emosi, anak akan cenderung lebih buruk. Makanya kan ada Ustadz, saya tuh sudah nyarekan anak-anak, tapi anggernya tidak berubah, gitu Pak Dokter ya. Ya, ya. Berarti kita salah niat ketika memarahinya. Jangan-jangan kita mah hanya melampiaskan emosi, gitu Pak Dokter. Kata Ibnu Qayyim, anak kita akan cenderung lebih buruk. Makanya punten Bapak Ibu, ketika kita memarahi anak, jaga niat. Jaga niat. Ini gara-gara anjuran dari Allah. Ini syariat dari Allah agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang baik. Maka anak kita akan cenderung lebih baik. Sama Pak Dokter ketika saum, pelampiasan kita karena apa? Karena kekehel semata, karena emosi semata, itu menghancurkan pahala saum kita. Tetapi untuk menegakkan syariat kalimat Allah, maka itu diperbolehkan sebagai contoh Rasul dalam perang Badar. Itu pembagian ulamanya. Ya. Seperti itu. Terima kasih, luar biasa materi kita sore ini dengan tema Ramadanku surgaku ya tadi. Terangkum dalam ungkapan Ramadan Jannatullah fil ard. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kajian sore ini diberikan kesempatan untuk meraih surga terbaik di bulan Ramadan ini dan mengumpulkan kita semua di jannah akhirat kelak. Amin. Demikian saya mengakhiri tugas sebagai moderator pada sesi kajian Ramadan 1443 Hijriah yang pertama kali untuk tahun ini dan akan diselenggarakan 2 kali lagi insya Allah di pekan depan dan pekan berikutnya. Saya kembalikan kepada MC untuk mengantar kepada penutup. Mangga, Dr. Ponti. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Dedi atas penyampaian materinya yang insya Allah akan menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah di bulan penuh hikmah ini. Sebelum menutup acara ini, kami mohon kepada para hadirin untuk mengaktifkan video pada aplikasi Zoom agar dapat dilakukan foto bersama. Satu, dua, tiga. Layar berikutnya. 1, 2, 3. Layar berikutnya. 1, 2, 3. Layar berikutnya. 1, 2, 3. Dan layar yang terakhir. 1, 2, 3. Kepada Ustadz Haji Dedi Haryadi LC agar berkenan untuk memimpin doa untuk penutup pada kajian Ramadan hari ini. Kepada Ustadz Dedi kami persilakan. Baik Pak Dr. Ponti, mohon izin untuk menutup pertemuan indah sore hari ini. Sama-sama kita berdoa. Ini adalah waktu ijabah doa ya, menjelang berbuka. Ramadan adalah waktu ijabah doa dan sore hari ini pun waktu ijabah doa. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali memperbanyak kalimat istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Silakan Ibu dan Bapak kita perbanyak istighfar. Ramadan sudah terus berlanjut, tapi boleh jadi ada di antara kita masih belum ada peningkatan ibadah, peningkatan iman, masih longgar berbuat kemaksiatan. Ya, mari kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Mari Bapak Ibu terus perbanyak istighfar. Khawatir ada di antara kita yang sampai hari ini tidak bisa menjaga mata, telinga, kata-kata, lisan ya. Yang kadang kita menceritakan dan bergibah kepada saudara-saudara kita yang lain. Mari kita istighfar.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk berterima kasih kepada Allah karena Allah betul-betul memperkenankan kita bertemu Ramadan tahun ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang sama seperti kita ingin bertemu Ramadan tahun ini, tapi Allah tidak mengizinkan karena usia. Dan jangan kita pernah sia-siakan Bapak Ibu sekalian untuk mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, Kau yang maha baik, Kau yang maha indah, Kau yang maha segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah lelah memaafkan dosa-dosa kami dan tidak pernah menyerah menanti kami di pintu taubat. Engkau yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang meminta, yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang berdoa, yang tidak pernah mematahkan harapan siapapun yang berharap. Bahkan Engkau tidak pernah ingkar janji walaupun kami berkali-kali mengkhianati dan menyakiti. Ini kami hamba-Mu ya Allah sedang bersimpuh di hadapan-Mu untuk terus mengagungkan asma-asma-Mu. Di sore hari ini, di Ramadan ini, kami mohon kepadamu ya ilahana, jadikan Ramadan yang saat ini sedang kami nikmati keindahannya menjadi Ramadan terindah dan terbaik sepanjang hidup kami. Ramadan yang bisa membersihkan semua dosa-dosa kami dan bisa membersihkan segala kealfaan kami. Jangan pisahkan kami di Ramadan tahun ini sebelum Kau bersihkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Bahkan andaikan setelah Ramadan ini kami harus pulang kepadamu, pulangkan kami setelah Engkau bersihkan semua dosa-dosa kami ya Rabbana. Kami mohon kepadamu ya ilahana, jadikan Ramadan yang saat ini sedang kami jalani bersama-sama menjadi Ramadan yang menumbuhkan kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik, semakin lebih solih, semakin lebih taat, semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Jadikan kami hamba-hambamu yang semakin bahagia hidup bersamamu, semakin nikmat mencintaimu, dan semakin lezat ibadah kepadamu. Andaikan ya Allah, setelah Ramadan ini kami harus pulang kepadamu, pulangkan kami semua di puncak kebahagiaan hidup bersamamu, di puncak kenikmatan mencintaimu, dan di puncak kelezatan ibadah kepadamu. Kami memohon kepadamu ya Rabbana, jadikan Ramadan yang saat ini sedang kami nikmati dan kami lalui bersama-sama menjadi Ramadan yang bisa mengabulkan segala doa-doa kami, bisa mengijabah segala pinta kami, dan bisa memenuhi segala harapan-harapan kami. Kami mohon kepadamu ya ilahana, jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang bisa memberikan solusi terbaik atas masalah-masalah hidup kami, jalan keluar terindah atas persoalan-persoalan yang kami hadapi. Bahkan kami mohon kepadamu ya Rabbana, jadikan Ramadan tahun ini menjadi akhir dari cerita air mata kami dan awal dari kisah kebahagiaan hidup kami. Kami mohon kepadamu ya ilahana, jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang bisa memberkahkan kehidupan kami, memberkahkan pernikahan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, rezeki kami, usia kami, dan semua yang kami miliki ya Allah. Mudah-mudahan berlimpah dengan keberkahan, dengan berkat Ramadan ini. Kami mohon kepadamu, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa mensakinahkan rumah tangga kami, membersamakan kami penuh kebaikan dan ketaatan di dunia, dan membersamakan kami penuh kebahagiaan kelak di akhirat. Tuakan kami bersama-sama, dan mudah-mudahan kami saling menemukan kembali nanti di surga ya Allah. Yang saat ini sudah kehilangan pasangan karena kematian, mudah-mudahan Ramadan inilah yang akan mempertemukan kembali nanti dengan pasangannya di akhirat, untuk kembali berdua bahagia tak berkesudahan di surga ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang semakin memantaskan kami untuk menjadi ahli surga. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kami, dan Engkau tidak memberikan kesempatan kembali kepada kami bertemu Ramadan tahun-tahun berikutnya, maka kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang mengantarkan kami pulang ke surga. Andaikan setelah Ramadan ini kami harus pulang, kami ridho, kami ikhlas, asalkan Ramadan inilah yang betul-betul menjadi kendaraan kami untuk semakin dekat ke pintu surgamu. Innaka Rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang kelak mempertemukan kami dengan kedua orang tua kami nanti di surga. Tidak ada puncak kebahagiaan dalam hidup kami kecuali bisa menemukan kembali orang tua kami nanti di surga ya Allah.
Ini adalah Ramadan yang mengijabah doa, dan sore hari ini pun adalah waktu-waktu yang ijabah doa. Dan tidak ada doa terbaik kami, ya Allah, selain ingin meminta kepada Engkau untuk bisa mengantarkan orang tua kami ke surga, ya Allah. Surgakan kedua orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami di surga, ya Allah. Bersamakan kami kembali dengan kedua orang tua kami nanti di surga, ya Allah. Tidak ada keinginan terbesar kami di bulan terbaik ini kecuali untuk kedua orang tua terbaik kami. Surgakan keduanya, ya Allah. Di dunia kami belum sempat membahagiakan keduanya, maka kami ingin dengan wasilah Ramadan ini bisa membahagiakan keduanya di surga, ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir bersama di kajian sore hari ini adalah hamba-hambamu yang kembali bisa bersama dengan kedua orang tuanya nanti di surga, yang kembali bisa menemukan kedua orang tuanya nanti di surga, yang kembali bisa melihat kembali orang tuanya nanti di surga, yang kembali bisa memeluk tubuh halus kedua orang tuanya nanti di surga, ya Allah. Hantarkan kedua orang tua yang hadir di sini untuk menjadi ahli surga, ya Rob, dan pertemukan kembali semuanya nanti di surga. Inilah permintaan terbesar kami di sore hari ini, ya Allah. Kumpulkan kembali, bersamakan kembali, satukan kembali dan pertemukan kembali kami dengan orang-orang yang kami cintai nanti di surga, terutama dengan kedua orang tua kami, ya Allah. Mudah-mudahan ketaatan kami selama ini, ibadah kami, keistiqomahan kami, doa-doa yang kami panjatkan, air mata yang kami alirkan, mudah-mudahan semakin mendekatkan orang tua kami dan pintu surga. Karena tidak ada puncak kebahagiaan kami kecuali ingin melihat kedua orang tua kami di surga, ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu, ya Rabbana, berikan kami kesehatan, kemudahan, kelancaran, kemaksimalan untuk terus mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik di Ramadan ini. Kami ingin bisa mengantarkan orang tua kami ke surga, ya Rabb. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'syi ishfi wa anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang kau uji dengan sakit, dengan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain. Berikan kepada mereka pahala terbaik, ampunan terbaik atas kesabaran dalam sakitnya, dan ganti dengan keberkahan, kebaikan, kesehatan, kebahagiaan. Rabbana taqabbal siyamana, qiyamana, tilawatana, wa qul a'lina fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa penutup yang dibawakan oleh Ustadz Dedi, maka berakhirlah pula acara kajian di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Mari kita ucapkan secara bersama hamdalah. Alhamdulillah. Dan kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran Ustaz Konti, Sami-sami, Dr. Susi. Atunun, Sadayana. Alhamdulillah. Prof. Sadayana. 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 Lujang buka puasa. Izin live. Assalamualaikum. Pamit. Prof. Sadayana. Pamit Pak Dr. Julika. Sisi damang. Alhamdulillah. Ustaz. Tenang go background. Mudah-mudahan Sadayana sarehat. Amin. Amin.